Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, malam hari ini kita masuk pada hari yang ke-7 masa Pentakosta tahun 2021. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sebagian firman Tuhan. Mari kita hening sejenak. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku bagi aku yang bakal. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, Allah yang baik, bahkan yang teramat baik, kami akan menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada masa Pentakosta hari yang ke-7 ini. Tuntun dan berkati supaya kami dapat menerima firman-Mu pada malam hari ini dan bisa menjalankan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahan dari sinode yang telah disiapkan yaitu terambil dari Yohanes, dari Injil Yohanes bab 16 dari ayat 16 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita tinggal sesaat saja dan kamu akan melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kau katakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan merubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya
penuhlah sukacitamu. Sedemikian jauh Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pembacaan dari Injil Yohanes bab 16 ayat dari ayat 16 sampai dengan 24. Pernahkah kita dijanjikan akan selalu ditemani, namun dalam kenyataannya ditinggalkan? Mungkin sewaktu kita masih kecil, kalimat janji semacam itu pernah kita dengar dari orang tua kita. Akan tetapi tidak selamanya mereka bersama-sama dengan kita, bukan? Apa perasaan kita ketika ditinggalkan orang kepadanya kita menaruh harapan? Hal serupa terjadi ketika Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Secara fisik, ia tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Kala ia mengucapkan kalimat perpisahan, hal itu membingungkan para muridnya. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan atau Yesus maksudkan. Pemberitaan tentang kepergian Yesus yang akan meninggalkan murid-muridnya merupakan momentum yang menyesakkan bagi mereka. Ditinggal setelah hampir selalu kemana-mana bersama-sama, bukan hal yang mudah untuk diterimanya. Secara psikologis, peristiwa semacam ini membuat mereka gamang dan takut. Dapat dikatakan para murid kehilangan keberanian, bahkan mungkin untuk melakukan hal yang benar sekalipun. Mereka yang selama ini memiliki rasa percaya diri yang kuat karena selalu didampingi Yesus yang mereka anggap benar, menjadi ragu ketika mau melakukan sesuatu, bahkan dalam skala yang kecil sekalipun. Hal ini disadari oleh Yesus. Oleh karenanya ia memberikan penguatan kepada mereka supaya mereka bisa terus melakukan perbuatan baik yang selama ini telah diajarkannya. Bahasa Injil Yohanes memang tidak mudah untuk dipahami. Selain filosofis, ia juga banyak mengandung kiasan. Kalimat Yesus, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku, terdapat di ayat yang ke-16, membingungkan. Di satu sisi, Yesus mengatakan para murid tidak melihat, tetapi di sisi yang lain akan melihat. Hal ini menggambarkan keberadaan Allah Tritunggal. Kesatuan tak terpisahkan, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Di sini Yesus merujuk pada karya Roh Kudus yang akan menolong para murid meneruskan hidup mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hadirnya Roh Kudus dalam diri setiap pengikut Yesus menandai panggilan Tuhan agar semangat berkarya terus dilanjutkan selepas perpisahan dengan Kristus. Kendati sebelumnya sudah hadir di dunia, Roh itu menegaskan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya berjuang sendirian di tengah-tengah sukarnya pergumulan di dunia ini. Roh itu memberi kita keberanian bertindak di tengah keraguan, seraya meneguhkan sukacita yang mengobarkan semangat berjuang, menghadirkan nilai keabadian yang membangun dunia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian,
Dengan hadirnya Roh Kudus membuat para murid menjadi berani, yang semula di dalam rumah pun masih dikunci dengan rapat, takut dengan orang-orang Yahudi. Dengan kehadiran Roh Kudus, para murid menjadi berani memberitakan firman Tuhan, mengajarkan kepada banyak orang. Bisa kita lihat kepada dari Kisah Rasul bab 4 ayat yang kedua. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Petrus dan Yohanes lalu ditangkap oleh para imam dan pengawal bait Allah dan disidangkan. Tapi Petrus dan Yohanes dengan lantang untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para imam-imam tersebut. Ini terdapat di dalam ayat yang ke-7b. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, mana ketahuilah oleh kamu sekarang sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengan ditangkapnya Petrus dan Yohanes, tapi semakin banyak orang yang percaya kepada Petrus dan Yohanes juga. Juga banyak yang disembuhkan dari Petrus dan Yohanes tadi. Maka Petrus dan Yohanes dilepaskan, tapi dengan tidak boleh berbicara atau mengajar lagi. Di ayat yang ke-18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, kemudian diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Inilah jawaban Petrus dan Yohanes yang membuat banyak orang tercengang karena keberaniannya. Padahal ya, kalau dilihat ke belakang, para murid itu banyak ketakutan dengan orang-orang Yahudi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perpisahan memang membawa duka cita. Tetapi apa yang terjadi pada diri murid-murid Yesus bukanlah perpisahan, melainkan perjumpaan dalam cara yang berbeda. Itu sebabnya para murid tetap dipanggil untuk dengan penuh sukacita mengerjakan tugas panggilannya seperti yang dikatakan Yesus sendiri. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira,
dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, perkenankan kami sujud kehadirat-Mu lagi Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami bahwa Engkau telah mengingatkan kami semuanya untuk selalu tidak bimbang dan tidak ragu dan tetap kuat di dalam kasih kuasa-Mu. Sebab di perjalanan dunia ini, biarpun banyak tantangan-tantangan yang tiap-tiap hari kita hadapi dan kita lakukan, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Engkau selalu menuntun dan memberkati dan menguatkan kepada kami, supaya kami tetap tabah menghadapi persoalan-persoalan yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami, apalagi di saat ini masih di dalam kondisi dunia masih banyak COVID yang masih melanda di negara kita. Untuk itu Tuhan, dengan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami tidak ragu-ragu dan tidak akan takut menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi di dunia ini, karena kami percaya Engkau selalu memberi kekuatan dan jalan keluar atas kami semua. Bila mana kami tetap mentaati protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah, kami yakin kami tidak akan terkena oleh COVID-19 ini. Dan bila mana kami pun kena, Tuhan pasti akan menyelamatkan kepada kami. Dan bila mana kami tidak diselamatkan, tapi kami masih hidup di dalam-Mu, kami yakin Engkau akan memberi jalan keluar, Engkau akan memberi jalan masuk ke dalam surga-Mu yang baka. Ampuni Tuhan, bila mana di dalam kami merasakan atau merenungkan firman-Mu yang Roh Kudus harus kita minta supaya bekerja atas kami. Yang Roh Kudus selalu membimbing kepada kami, menggantikan anak-Mu, putra-Mu Yesus Kristus yang Engkau panggil masuk kerajaan surga-Mu. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.